Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita masih melanjutkan seri Pillars of Faith atau pilar-pilar iman kita, dan topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah tentang baptisan yang kudus. Apa itu baptisan? Dan mengapa itu penting bagi orang percaya, dan bagaimana hubungan antara baptisan ini dengan keselamatan? Bagaimana baptisan yang sesuai dengan ajaran Alkitab? Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian yang berada di rumah untuk bergabung bersama dengan kami, atau Anda yang mengikuti program ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar saudara, pendapat saudara, pikiran Anda sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Ilham Syarif, Master of Arts in Ministry. Telah menikah dengan Ibu Arlin Rumegang, dan keluarga ini diberkati dengan 2 orang anak, yaitu Crystal Given dan juga Rexika. Pendeta Ilham Syarif menamatkan pendidikan S1 pada tahun 2000 dari Universitas Kelabat, dan pada tahun 2014 menamatkan pendidikan S2 Intercultural Studies dari Adventist International Institute of Advanced Studies Filipina, dan telah melayani dalam berbagai kapasitas selama kurang lebih 23 tahun. Dan saat ini dipercayakan sebagai Direktur Misi Advent dan Adventist Muslim Relations untuk daerah Conference Manado dan Maluku Utara. Dengan pengalaman dari hamba Tuhan dan juga latar belakang pendidikannya akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan menggali topik yang sangat penting ini. Oleh karena itu, mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Ilham? Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta. Saya pikir ini sudah kesekian kali Pendeta datang untuk berbagi berkat bersama dengan kami di studio. Terima kasih sekali. Pendeta boleh bergabung bersama dengan kami. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita masih akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Ilham Syarif, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu. Saat ini, ketika kami akan mempelajari firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Suci menolong dan memampukan kami. Teristimewa urapan Tuhan boleh menjadi bagian hamba-Mu, Pendeta Ilham Syarif, yang akan menolong di dalam diskusi pembelajaran pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan membaca ayat kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita. Mari kita buka di dalam Roma pasal 6, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Roma pasal 6, ayatnya yang ketiga dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah pembacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung bersama dengan narasumber kita, Pendeta Ilham Syarif. Baik Pendeta, kita sekarang membahas tentang baptisan, dan ini bukan hal yang baru, tetapi mungkin sebagai pendahuluan, mengapa baptisan ini penting untuk dibahas bagi orang Kristen teristimewa? Bagaimana menurut Pendeta? Baik, kalau kita melihat data belakangan ini, kita mendapati bahwa kekristenan sementara mengalami kegoncangan yang sangat besar. Oleh sebab, dalam waktu 1 dekade atau 10 tahun belakangan,
ada 500 gereja yang ditutup dan kemudian menunjukkan bahwa banyak orang Kristen telah meninggalkan iman mereka dan beralih kepada ateisme dan kepercayaan lainnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki kepercayaan penuh pada kekristenan. Nah, landasan pertama tentang iman kekristenan ada pada baptisan. Ya. Untuk memulai sebuah pertumbuhan dan kehidupan rohani yang benar. Yang kedua, hingga saat ini ada begitu banyak pengertian dan praktik mengenai baptisan di kalangan Kristen sendiri yang berbeda satu sama lain. Sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, makna sejati dari sebuah baptisan hilang dalam kehidupan dan konsep pemahaman setiap orang Kristen. Nah, ada juga yang memahaminya sebagai hanya proses bergabung dalam sebuah agama atau gereja. Itu baptisan. Yang kedua, ada yang memahami bahwa ini hanyalah sebuah sakramen pengampunan dosa. Yang ketiga, baptisan hanyalah sebuah ritual penerimaan keanggotaan yang dapat disesuaikan dengan filosofi organisasi keagamaan masing-masing. Dan yang keempat, ini adalah aktivitas yang hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup sebagai tanda keselamatan. Sehingga ketika seorang berdosa di tengah perjalanannya, dia tidak perlu lagi untuk dibaptiskan dan kemudian pribadi ini kehilangan pengharapan. Sebab dia tidak lagi mendapatkan sebuah jamahan dari pengalaman baptisan. Nah, itu barangkali beberapa latar belakang yang membuat sangat penting bagi kita untuk membahas tentang baptisan saat ini. Ya, terima kasih. Menjadi menarik oleh karena pendeta menyebutkan tadi ada lebih dari satu alasannya. Kepercayaan dan pandangan sehubungan dengan baptisan dan juga angka yang memprihatinkan tentang menurunnya gereja-gereja dan kepercayaan orang Kristen yang sudah meninggalkan iman. Itu sebabnya ini menjadi relevan untuk kita membahas tentang doktrin baptisan ini. Nah, pertanyaan yang kedua, kira-kira fungsi dari ritual baptisan ini bagi orang percaya di dalam pengalaman keselamatan, kira-kira fungsi baptisan ini apa sebenarnya? Sebenarnya baptisan ini berfungsi sebagai sarana pengakuan iman kita kepada kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini juga merupakan sarana untuk bersaksi tentang kematian kita terhadap dosa dan tujuan kita yang baru untuk berjalan dalam kehidupan yang baru. Jadi baptisan bukan hanya sebagai sebuah sarana di mana kita bergabung dalam agama Kristen atau kepada satu gereja. Melainkan ini merupakan sebuah penyataan iman kepada seluruh dunia mengenai siapa Tuhan kita dan bagaimana kita harus hidup di bawah kepemimpinan Tuhan kita, serta bagaimana kita menyaksikan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita melalui kehidupan yang baru itu. Oke. Ya, jadi ini adalah sebuah kesaksian tadi seperti yang pendeta sampaikan ya. Bukan hanya sekedar tanda bahwa kita bergabung dengan kekristenan atau gereja tertentu. Ini tentu semakin menarik dan mungkin menantang pemahaman kita selama ini tentang apa itu baptisan. Nah, pendeta, pertanyaan klasik, ada sekian banyak denominasi Kristen dan punya ritual atau metode pembaptisan yang berbeda-beda. Bagaimana pendeta mau mengomentari tentang berapa banyak baptisan yang sementara dipraktekkan oleh gereja Kristen sekarang ini? Bagaimana pendeta melihat? Ya, itulah yang menjadi masalah di dalam kekristenan oleh karena pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda yang dimulai dari satu pemahaman. Pemahaman yang muncul ini menyatakan bahwa baptisan diselamkan tidak lagi menjadi penting oleh karena situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bergereja. Apakah itu di Eropa atau di Asia atau di belahan Afrika yang mengalami krisis air. Tapi jumlah calon baptisannya cukup banyak. Nah, karena itu perlu sebuah modifikasi agar semua kebutuhan ini tercukupkan dan tidak mengganggu stabilitas yang ada. Karena itu muncullah baptisan dengan cara dipercik. Ketika satu denominasi merasa bahwa di sini sangat sulit untuk pengadaan air. Yang kedua, oleh karena latar belakangnya dari ketentaraan, maka William Booth memikirkan bahwa mungkin kita bisa melakukan modifikasi yang lain. Yang penting dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
dan berdasarkan latar belakang kemiliteran, maka bendera merupakan hal yang penting menggantikan air. Ya. Dan pada saat itu mereka pun menerapkan konsep ini. Demikian pula dengan kondisi jarak antara pendeta dan juga para anggota yang membutuhkan untuk dibaptis. Maka via telepon pun digunakan. Yang penting dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara di dalam Alkitab ada 3 yang diutamakan, yaitu baptisan diselamkan, baptisan dengan Roh Kudus, dan juga baptisan dengan api. Nah, ini yang perlu untuk kita teliti lebih jauh. Kira-kira yang mana yang benar, yang mana yang tepat, dan memiliki pengertian yang sesuai dengan apa maksud Tuhan di balik baptisan itu sendiri. Oke, ada sebagian pendeta sudah sebutkan tadi tentang metode pembaptisan ya, dan berawal dari sebuah pemahaman. Ada sebuah pemahaman yang mungkin berbeda di antara gereja-gereja Kristen ini, sehingga akibatnya terjadi ada berbagai metode pembaptisan. Dan ini sangat menarik untuk kita gali, kaji lebih dalam. Dan setelah kita kembali, setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan masih menggali lebih dalam. Oleh karena itu, saudaraku, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang baptisan, mengapa itu penting, lalu kemudian fungsinya di dalam sejarah atau keselamatan seseorang, lalu kemudian juga kita sedikit menyinggung tentang begitu banyaknya praktek pembaptisan oleh karena pemahaman yang berbeda-beda. Nah, mari kita akan masih menggali lebih dalam sehubungan tentang baptisan ini. Baik, pendeta, pertanyaan selanjutnya adalah kapan baptisan itu dipraktekkan, lalu kemudian siapa praktisinya, siapa yang mulai mempraktekannya? Oke, baik, terima kasih. Sampai hari ini gereja-gereja mengakui bahwa baptisan dimulaikan dalam zaman Perjanjian Baru. Dan itu dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Tapi sebenarnya dalam bukti-bukti Alkitab sudah ada yang lebih dahulu. Sudah ada yang lebih dahulu yang membahas atau yang melakukan baptisan ini. Dalam konsep yang terjadi, kalau kita membaca kembali kemunculan dari Yohanes Pembaptis di dalam kitab Markus pasal 11 ayat 30 sampai 33, ternyata tidak ada komplain, tidak ada teguran yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis sebagai ajaran baru tentang baptisan. Nah, dengan kata lain, bahwa baptisan sudah dimulaikan jauh sebelum Yohanes Pembaptis. Dan itu berterima di tengah-tengah khalayak bangsa Yahudi. Nah, di mana kita bisa dapatkan buktinya? Kita mulai dari Keluaran pasal 14, ayat 16, dan ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kondisi ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka harus berhadapan dengan Laut Teberau atau Laut Merah, atau disebut juga Laut Kolsum. Ini satu lautan 3 nama. Saat Tuhan membelah laut ini dan mereka harus menyeberanginya semalam-malaman, tiba di seberang, ini adalah sebuah proses pembaptisan. Nah, dan di dalam tradisi Yahudi, kegiatan ini atau kejadian ini disebut sebagai tevilah. Dan tevilah selalu dilakukan oleh bangsa Yahudi untuk pengampunan dosa, pembersihan diri, dan pentahiran dari kenajisan. Nah, itu bisa kita dapati dalam kitab Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, pasal yang ke-15 ayat 22, pasal 14 ayat yang ke-8, dan pasal 17 ayat yang ke-16.
Ini juga yang diungkapkan oleh Ayub pasal 9 ayat 30 tentang membasuh diri. Dalam bahasa Ibrani disebutkan sebagai chazatz. Chazatz adalah washing, membasuh. Tetapi tefila berarti mencelupkan. Nah, jadi mereka harus masuk dalam air, lalu keluar dari dalam air, dan mereka mendapatkan sebuah penyucian, pengudusan, dan pengampunan atas dosa mereka. Nah, dalam Tanakh, tefila ini kemudian disebut sebagai tefila mikveh, yaitu pencelupan di kolam atau di sungai. Dan ternyata inilah yang menjadi pelayanan khusus dari Yohanes Pembaptis. Karena itu, baptisan dari Yohanes Pembaptis dikenal sebagai baptisan pengampunan dosa. Nah, jadi ternyata jauh sebelum gereja-gereja menerapkan baptisan ini, bangsa Israel sudah mengalaminya. Lalu kemudian bangsa Yahudi menerapkannya dalam tradisi agama mereka. Dan dilakukan oleh Yohanes, dialami oleh Yesus, dialami oleh para rasul, lalu kemudian dialami oleh begitu banyak orang bukan Yahudi yang bergabung di dalam kepercayaan ini. Dan akhirnya mereka semua menjalani prosesi baptisan. Sebagaimana dicontohkan di dalam Kisah pasal 8 ayat yang ke-38 di mana Filipus membaptiskan sida-sida. Lalu kemudian 1 Korintus 1 ayat 16, keluarga Stefanus dibaptis oleh Paulus atau Saulus. Dan Kisah pasal 10 ayat 47 sampai 48, Cornelius dan keluarganya dibaptiskan. Jadi ini merupakan model kehidupan yang sudah dipelihara oleh bangsa Yahudi dari dulu sampai sekarang untuk sebuah penyucian diri, lalu kemudian pengampunan dosa dan pentahiran. Di dalam perkembangannya, setelah Yesus dibaptiskan, Yesus juga melakukan pelayanan yang sama. Itu yang dia buat di Ainon. Ketika dia bersama dengan murid-muridnya melakukan perjalanan. Ini juga dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-23. Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Murid-murid melakukan pembaptisan bagi begitu banyak orang. Dan ternyata ini juga adalah langkah untuk pemuridan. Ketika mereka menjangkau murid-murid, semua calon murid harus mengalami baptisan. Nah, di dalam kehidupan kita setiap hari, saat ini sebagai seorang Kristen, baptisan ternyata sangat penting untuk dialami. Sangat penting di dalam menjaga kesucian kita, menjaga kemurnian kita bagi Tuhan. Bahkan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7 disebutkan, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki pun dibaptis. Dan masa ini adalah masa sebelum ada gereja Kristen. Jadi dengan kata lain bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita sebuah petunjuk. Kalau baptisan itu bukan milik gereja Kristen. Baptisan itu dilakukan oleh Tuhan melalui perintahnya kepada bangsa Israel masuk ke dalam air, menyeberangi Laut Teberau, Laut Merah atau Laut Kaulsum. Lalu kemudian ini diperhatikan turun-temurun oleh para rabi. Lalu kemudian datang kepada Rasul Yohanes Pembaptis dan bahkan kepada Tuhan Yesus juga para rasul setelah Tuhan Yesus. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Jadi ternyata walaupun kita mengenal gelar Yohanes Pembaptis tetapi tidak diawali oleh dia. Tidak diawali oleh itu dia. Sudah dipraktikkan sebelumnya, itu sebabnya ajarannya ini berterima, tidak mendapatkan perlawanan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Pertanyaannya menjadi penting sekarang adalah siapa yang memerintahkan? Karena ini penting untuk menjawab perbedaan pendapat tentang apakah ini harus atau tidak? Apakah ini perlu atau tidak? Tapi kalau mungkin kita tahu siapa yang memerintahkan baptisan ini, maka pertanyaan ini akan menjadi penting. Bagaimana pendeta melihat siapa yang memerintahkan sebenarnya untuk baptisan ini? Jadi kalau kita melihat situasi di mana Yesus akan dibaptiskan
Dalam catatan yang dilaporkan oleh Matius dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Yesus merespons Yohanes Pembaptis bahwa baptisan adalah kehendak Allah. Oke. Jika ini kehendak Allah, maka gereja tidak bisa mengatakan bahwa ini merupakan sakramen gereja. Ini adalah sebuah tuntutan untuk masuk dalam denominasi agama. Karena inilah tuntutan Allah. Maka semua orang wajib untuk dibaptiskan. Lalu yang kedua, di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-50, Yesus berkata bahwa dia juga yang menuntut baptisan ini. Jadi selain kehendak Allah, ini kehendak Yesus. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, ini adalah perintah dari Yesus. Jadi selain ini kehendak Allah, ini kehendak Yesus dan ini perintah dari Yesus. Agar semua orang mendapatkan pelayanan pengampunan dosa melalui baptisan. Ya, baik. Terima kasih Pendeta. Ini adalah kehendak Allah, kehendak Yesus dan perintah dari Yesus Kristus sendiri sebenarnya, bukan kehendak gereja. Bukan kehendak gereja. Baik, sekarang kita bicara tentang sebelum orang itu akan dibaptiskan. Kira-kira apakah ada syarat-syarat atau siapa saja bisa? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Syarat-syarat untuk melaksanakan baptisan. Baik. Untuk bisa mengalami baptisan atau menerima baptisan, bahkan untuk mempraktikkan melakukan pelayanan baptisan, maka ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan sebagai syaratnya. Yang pertama, pribadi ini harus memiliki iman. Iman kepada Yesus Kristus yang telah mati baginya, bangkit untuk dia, dan menjadi pengantara di dalam kehidupannya demi dosa-dosanya. Bahkan Yesus yang sama menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sebagaimana tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi ini kunci, ketika seorang ingin dibaptis, dia harus percaya lebih dulu. Kalau dia sudah terima baptisan, maka dia sudah diselamatkan. Tapi kalau dia tidak menerima kepercayaan ini, tidak memiliki dasar ini, maka gantinya dia diselamatkan, dia melakukan sebuah penyangkalan di dalam baptisan itu. Nah, lalu yang kedua adalah pertobatan. Sebelum seorang ini dibaptiskan, maka mereka harus menunjukkan sebuah kehidupan yang bertobat. Nah, apa itu bertobat? Bertobat artinya berbalik dari kebiasaan yang lama, dari kehidupan model yang lama kepada kehidupan model yang baru. Nah, contohnya di dalam Lukas pasal 19, Lazarus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami sebuah perubahan. Yang tadinya menjadi juru tagih pajak, saat ini dia mengembalikan semua pajak yang telah diambil berlebihan dari orang-orang lain. Yang tadinya seorang penindas, saat ini dia menjadi seorang dermawan. Yang tadinya dia seorang hamba manusia, sekarang dia menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Pertobatan ini merupakan sebuah syarat mutlak di dalam baptisan. Dalam Kisah pasal 2:38, Petrus saat dia berkhotbah, dia pun menawarkan hal yang sama kepada semua pendengarnya. Karena itu, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi sebelum seseorang bertobat, maka dia belum bisa dibaptis. Sebab dengan bertobat, itu berarti dia telah bersedia mengakui dirinya seorang berdosa. Dia juga telah bersedia meninggalkan dosa-dosanya dan gaya hidupnya yang lama. Dan yang ketiga, dia bersedia untuk menerima bentuk kehidupan yang baru, yang berjalan bersama dengan Tuhannya, yang hidup di bawah pimpinan Tuhannya, dan bahkan yang mewakili Tuhannya di tengah dunia ini. Dan yang ketiga adalah buah pertobatan. Nah, banyak kali baptisan itu kehilangan arti dan maknanya oleh karena pribadi yang menerima baptisan tidak menunjukkan buah-buah pertobatannya. Nah, buah pertobatan ini sangat penting. Kenapa? Dalam Matius 3 ayat yang ke-8 disebutkan bahwa dari buahnya kita mengenal pohonnya. Yesus mengklaim dirinya sebagai pohon anggur yang benar.
Ya. Maka kita ranting-rantingnya. Bagaimana mungkin kita mengaku ranting-ranting dari pohon yang benar sementara buahnya mangga? Ya. Yesus mengklaim dirinya pokok anggur. Ya. Seharusnya kita menghasilkan anggur. Ya. Dan kalaupun kita menghasilkan anggur ada berapa macam kan? Ya. Ada anggur hijau, anggur globe, ya. Ada anggur yang internasional. Ya. Ini memiliki modelnya masing-masing, cita rasanya masing-masing. Ya. Seharusnya cita rasa dari pokok anggur atau induk inilah yang dihasilkan oleh setiap ranting-ranting dari buah-buah yang mereka produksi. Ya. Nah, dengan demikian, maka seharusnya buah pertobatan bisa terlihat dari setiap pribadi yang akan dibaptiskan. Dan bahkan kehidupan dari pribadi ini harus berpusat pada Yesus. Ya, baik. Jadi kalau saya komentari sedikit tadi pendeta katakan bahwa iman, pertobatan, dan buah-buah dari pertobatan sebagai syarat bahwa orang itu menerima baptisan, dan disitulah kita melihat wibawa dan kualitas dari baptisan itu. Benar. Jikalau demikian berarti sebenarnya ketika pertobatan itu sebenarnya sudah terjadi kepada seseorang itu, berarti Roh Kudus itu tidak diberikan secara ajaib nanti ketika orang masuk ke dalam air ya. Sebelum itu Roh Kudus itu sudah bekerja sebenarnya di hati orang itu. Dan ini mungkin meluruskan pemahaman kita sehubungan dengan bagaimana perjalanan keselamatan seseorang. Baik, pendeta, pertanyaan selanjutnya adalah ini mungkin yang jadi banyak diskusi di kalangan kekristenan sendiri. Ada yang percaya seperti yang pendeta sampaikan tadi, syarat-syarat orang yang dibaptiskan dari ketiga yang pendeta sampaikan tadi, sepertinya itu hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang sudah matang. Baik secara usia, kedewasaan. Nah, tetapi dalam kenyataannya ada banyak yang dipraktikkan oleh gereja Kristen adalah baptisan bayi atau infant baptism. Nah, bagaimana penjelasan tentang baptisan bayi ini dan kira-kira dalam sejarah kekristenan bagaimana ini dimulaikan? Siapa yang memulaikan? Oke, baik, terima kasih. Baptisan bayi itu dimulaikan melalui sebuah keputusan di sebuah konsili di Ravenna pada tahun 1311 yang merupakan respons gereja terhadap edict of sebuah dekret yang dikeluarkan oleh Kaisar Theodosius atau edict of Theodosius pada tahun 380 Masehi. Apa isinya? Isinya adalah semua rakyat Romawi harus dibaptis menjadi Kristen. Dan agama Romawi atau agama bangsa Roma pada saat itu Kekaisaran Romawi hanyalah Kristen. Ketika pernyataan yang dikeluarkan, maka berbondong-bondonglah orang-orang Roma dibaptis. Dan ketika mereka ingin dibaptis, muncul masalah. Di dalam kebiasaan mereka tidak mau basah. Basah kuyup ya. Maka mereka memilih cari yang praktis. Yang kedua, mereka tidak mau pergi ke sungai. Kenapa? Karena sungai itu tempat orang-orang kelas rendahan. Sementara mereka ini orang-orang dengan kedudukan bangsawan. Jadi perlu sebuah modifikasi yang lain yang bisa mewakili kebutuhan mereka. Oleh karena itu maka gereja membuat keputusan. Jika berkenan, maka gereja akan membuat pelayanan khusus yang menggunakan metode percik. Nah, ketika mereka dipercik, mereka kemudian merasa bahwa ini sudah cocok, sudah pantas buat mereka. Tapi ada masalah yang lain. Apa itu? Anak-anak. Nah, ini anak-anak perlu untuk diselamatkan. Sebab di dalam teologi yang bermunculan, anak-anak apakah dia baru lahir atau sementara bertumbuh, ada beberapa teori psikologis yang muncul bahwa mereka itu tabula rasa, belum berdosa. Nah, namun kitab Roma pasal yang kelima mengatakan bahwa semua orang yang dilahirkan ke dunia, mereka sudah berbuat dosa. Nah, jadi ini benturan yang terjadi. Oleh karena itu, maka anak-anak ini perlu untuk dikuduskan, perlu untuk disucikan ketika mereka lahir. Tapi tidak ada perintah dalam Alkitab. Maka diambillah dasar
dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ketika Tuhan Yesus mengizinkan anak-anak datang kepadanya dan berkata kepada murid-murid, jangan halang-halangi mereka. Konsep ini dibangun menjadi sebuah dasar bahwa anak-anak, bayi-bayi pun boleh datang kepada Tuhan. Dan untuk bisa datang kepada Tuhan, maka mereka harus suci. Agar mereka bisa suci, maka baptisan dilakukan. Dan akhirnya ini diambil oleh gereja untuk memulai sebuah pelayanan baptisan bayi. Ya, jadi ada sejarahnya dan ada dasar pemikirannya ya, mengapa ini mulai dipraktekkan. Baik, terima kasih pendeta. Ini informasi yang sangat membuka wawasan berpikir kita dan semakin kita mengenal tentang praktik pembaptisan ini dan doktrin baptisan yang sesuai dengan Alkitab. Kita masih akan kembali pada segmen selanjutnya. Kita akan mencoba melihat hal-hal yang lebih praktikal lagi sehubungan dengan baptisan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat adalah tentang praktek pembaptisan. Baik, mari kita kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Ilham Syarif. Nah, Pendeta, setelah mendengarkan tadi, dengan begitu banyaknya pemahaman, begitu banyaknya interpretasi, dan juga modifikasi. Tapi saya beranggapan, berprasangka baik, ya, bahwa mungkin semua ini berpikir untuk kebaikan tentu saja. Walaupun ada variasi-variasi ini mungkin sudah agak tidak lagi sesuai dengan makna dari baptisan sesuai Alkitab itu yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita perlu kembali bertanya pertanyaan yang sangat mendasar ini. Apa sebenarnya makna dari baptisan itu menurut Alkitab? Baik, dalam Alkitab ada dua kata yang perlu kita pahami. Yang pertama dalam bahasa Ibrani, yaitu tevila. Tevila artinya dicelupkan atau ditenggelamkan ke dalam air. Sementara bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru menggunakan kata bapto. Bapto juga artinya dicelupkan atau dibenamkan ke dalam air. Dan kedua kata ini merupakan kata dasar atau tindakan mencuci untuk membasuh. Nah, dengan kata lain, untuk membersihkan sesuatu dalam pakaian atau yang mengenai peralatan-peralatan penting, maka mereka harus mengalami tevila atau bapto, dicelup lalu kemudian keluar dari air. Jadi mesti dimasukkan ke dalam air dan dikeluarkan dari dalam air. Nah, itu kata dasar yang digunakan. Oleh karena itu, hal yang penting yang kita bisa buat adalah melihat apa yang terjadi pada pengalaman Yesus saat dia dibaptis. Dalam Matius pasal yang ketiga, pada ayat 13 sampai pada ayatnya yang ke-17, kita dapati gambaran tentang pengalaman Yesus. Dia masuk dalam air dan keluar dari dalam air pada saat dia dibaptiskan. Itu dituliskan di dalam ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dengan kata lain bahwa baptisan yang disebut baptisan harus masuk dalam air dan keluar dari dalam air. Berikutnya, ini bukan hanya tentang pembersihan atau penyucian pentahiran, melainkan sebuah pengalaman tentang kematian dan kebangkitan. Itu sebabnya ayat dasar kita atau ayat tema kita terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Bahwa dengan masuknya kita ke dalam air atau dengan baptisan, maka kita disatukan dengan kematian Kristus. Saat kita keluar dari dalam air, maka kita juga disatukan dengan kebangkitan dari Kristus. Sehingga pada saat kita masuk dalam air baptisan, maka saat itu kita
diharuskan atau diwajibkan melepaskan semua kehidupan kita yang lama, model kehidupan kita yang berdosa, semua kekurangan dan keterbatasan kita. Lalu kemudian saat kita keluar dari dalam air, kita menerima sebuah kehidupan yang baru, kehidupan dalam Kristus yang penuh dengan semua berkat-berkat Yesus. Di mana kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita menjadi hamba Allah. Kita dipimpin dan kehidupan kita diatur oleh setiap prinsip-prinsip ilahi. Nah, dalam hal ini, kalau kita membaca di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, pada saat kita masuk dalam air, maka dia yang tidak mengenal dosa dibuat dosa oleh Allah. Apa artinya? Bahwa semua dosa kita dipalangkan di salib. Pada saat itu, maka kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saat keluar dari air baptisan, dosa kita nol. Itu pendeta. Tidak ada dosa lagi. Oleh karena itu, jangan pikir-pikir masa lalu. Mulai pikir-pikir masa depan. Jangan ingat-ingat dosa, kesulitan dan masalah kita yang sudah terjadi di hari pada sebelum kita masuk dalam air. Semua sudah dihanyutkan dalam air, dikuburkan bersama dengan Kristus. Dan saat kita keluar dari air, 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 dan 20 berkata, atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah yang diam di dalam kamu. Dan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka sejak keluar, kehidupan kita menjadi mulia. Untuk kemuliaan Allah kita. Maka semua penggunaannya, pengelolaannya hanya untuk Allah kita. Itu arti dari sebuah baptisan. Baik, terima kasih pendeta. Dan kalau saya mau bisa tegaskan tadi, sejauh ini di mana simbol mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu digenapi oleh baptisan dengan cara masuk ke dalam air ya, di mana simbol makna itu kena dengan praktiknya. Baik, pendeta, walaupun pendeta sudah singgung sedikit tadi, tapi kita mau lebih tekankan kembali apa yang diharapkan, bagaimana kehidupan seseorang sesudah dia dibaptis sesungguhnya menurut ajaran Alkitab. Baik, begitu seseorang sudah dibaptis, maka mereka harus yang paling pertama mengubah cara berpikir mereka. Mereka tidak boleh berpikir perkara-perkara dunia dengan semua kesulitannya, semua kesengsaraannya, melainkan berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, yaitu perkara-perkara yang suci. Ini dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Juga dituliskan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi yang harus dipikirkan adalah segala yang suci, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang mesti dipikirkan. Kalau pikir-pikir kesusahan, maka susah terus. Kalau kita berpikir bahwa kita masih manusia biasa, kita salah dalam konsep ini. Sebab Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 mengatakan, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan Yesus. Dengan kata lain, kita sudah ada di sorga. Nah, itu sebabnya ketika kita sudah berada di sorga, kita mesti paham bagaimana model orang-orang yang hidup di sorga. Nah, dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 disebutkan bahwa karena kewarganegaraan kita di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus datang. Berarti kehidupan kita yang tadinya suka marah-marah harus lebih banyak berdamai dengan semua orang. Kehidupan kita yang tadinya pesimis sekarang harus optimis. Kehidupan kita yang merasa sendiri sekarang harus ceria dan berbahagia sebab Tuhan beserta dengan kita. Dan berikutnya adalah dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Maka hidup kita harus tinggal terus di dalam Kristus dan jemaatnya. Nah, dalam hal ini maka setiap orang harus terhubung dengan Tuhannya ketika mereka telah dibaptiskan. Mereka harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran dan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Lalu Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman itu
timbul karena pendengaran. Karena pendengaran kepada firman Tuhan. Jadi ini hal yang sangat penting bagi kita untuk bisa membuktikan kalau kita benar-benar sudah dibaptis, maka setelah keluar dalam air, jangan pernah putus berhubungan dengan Tuhan. Tinggal terus dalam Tuhan, baca firman-Nya, berdoa kepadanya, dan alami pertumbuhan perkembangan di dalam Dia. Amin. Luar biasa. Ini penting menjadi catatan yang harus kita garis bawahi, karena mungkin banyak orang yang berpikir bahwa setelah dibaptis maka mungkin sudah itu terakhir yang harus dia lakukan. Padahal kita baru mulai dalam sebuah perjalanan dan pola pikir yang baru. Terima kasih pendeta, ini benar-benar sangat membuka wawasan kita. Dan kita hampir tiba di penghujung dari diskusi kita. Mungkin ada pandangan dari tulisan yang diinspirasikan sehubungan dengan baptisan yang pendeta boleh bagikan dengan kita semua. Saya mendapatkan 2 kutipan dari penulis Kristen yang luar biasa. Yang pertama, dalam buku Testimonies to the Church, volume 9, halaman 59, dikatakan, semua orang yang dibaptis ke dalam ukuran roh kerasulan akan dikuatkan menjadi para misionaris Tuhan. Apa artinya? Bahwa semua orang yang dibaptis itu adalah misioneri. Mereka harus memiliki misi Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa misi Tuhan dalam kehidupan mereka? Ya, sama seperti kehidupan Tuhan Yesus. Dia katakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34 bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi selama kehendak Bapa merupakan model kita, tujuan kita, kegiatan kita, kita misionaris Tuhan. Lalu yang kedua dalam Review and Herald, nah ini sebuah majalah yang diterbitkan pada bulan Agustus tanggal 31 tahun 1911. Dia katakan mereka kemudian dibaptiskan dalam nama Yesus dan Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka. Mereka juga menerima baptisan Roh Kudus yang olehnya mereka telah disanggupkan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Demikianlah mereka dimampukan untuk bekerja sebagai misionaris di Efesus dan sekitarnya dan juga pergi mengumandangkan Injil ke Asia Kecil. Nah, setiap orang yang dibaptis menurut penulis ini adalah para utusan Tuhan untuk pergi menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita. Sehingga semua orang yang rindu kasih karunia, keselamatan, kelepasan dari beban mereka menemukannya dalam Kristus melalui kita. Ya, baik, terima kasih pendeta. Luar biasa, ini sangat membuka mata kita, menolong kita di dalam lebih memahami tentang doktrin baptisan yang merupakan pilar iman kita. Kami undang pendeta untuk berdoa bagi pembahasan kita dan juga doakan sahabat-sahabat yang sementara belajar bersama-sama. Disilakan pendeta. Baik, mari kita satu di dalam doa. Pada saat ini ya Allah, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab Engkau menunjukkan kepada kami maksud dan tujuan sebuah upacara baptisan yang harus kami alami dan jalani. Ternyata perkara ini telah Engkau buat jauh sebelum kekristenan itu muncul. Bahkan Engkau tetap melakukannya sampai hari ini, agar kami mendapatkan keselamatan kami di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, yang telah Engkau utus dan asingkan hanya untuk kepentingan keselamatan dan sukacita iman kami. Saat ini ya Allah, kami berdoa setelah kami belajar semua perkara penting mengenai baptisan. Kuatkan iman kami, tambahkan percaya kami bahwa ketika kami mengambil bagian dalam upacara baptisan ini, sesungguhnya kami telah mendapatkan anugerah keselamatan dalam Tuhan. Bahkan kami telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Yesus Kristus, yaitu kerajaan sorga. Karena itu kami hidup sebagai warga negara sorga, walaupun masih berada di tengah dunia ini. Karenanya kami harus berubah, menghasilkan buah-buah pertobatan sebagaimana mestinya. Kami berdoa ya Allah untuk saudara-saudari kami yang menyaksikan perbincangan kami saat ini. Berkatilah mereka dengan urapan Roh Kudus Tuhan. Amin. Tuntunlah mereka ke dalam iman yang menguatkan mereka bahwa mereka tidak salah di dalam mengambil keputusan saat ini. Mereka sedang berjalan bersama Tuhan dan memiliki seorang juru selamat yang menjamin keselamatan mereka
kebahagiaan dan masa depan mereka. Amin. Kami berdoa kiranya ketika mereka mengambil keputusan ini, mereka mendapatkan sebuah kekuatan baru untuk hidup di dalam pembaharuan bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam sebuah pengharapan yang dibaharui senantiasa dan memahami perkara-perkara yang suci, menikmati kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya, pemeteraian surga melingkupi mereka, sama seperti melingkupi kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami di tengah dunia yang sementara sekarat ini. Terima kasih ya Allah, Engkau berkenan melawat kami. Tuhan tolong kami terus bertumbuh dalam iman percaya. Tuhan kuduskan dan ampuni kami dari semua kesalahan, pelanggaran, dan ketidakpercayaan kami. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan yang sangat membuka mata kita dan memperluas wawasan kita pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Ilham Syarif. Terima kasih Pendeta sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pendeta bersama dengan keluarga di dalam pelayanan. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan program-program dari Cornelius Media. Kita bertumbuh bersama ketika kita mencintai untuk mempelajari firman Tuhan. Dan sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah perjumpaan kita. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.